Halo sobat-sobat semua, kali ini bertemu lagi dengan Kang Endang, tentunya di Endang Supriyadi Channel. Semono adik, awak dhewe omah-omah ya wis 2 tahun mosok ki melu ngono ae. Aku bosen mas, urip kere karo kowe. Aku yo pengen lo koyo kanca-kancaku. Uripe penak. Kepengen apa yo keturutan. Gak koyo kowe ngene iki, angger dino amen mbok pakani telo ae. Blenger aku, Mas. Aku mau dipisah mbek kowe. Pokoknya aku pengen pisah karo kowe, Mas. Aku bosen. Aja ngono adik, aku sayang mbek kowe dik. Wes, pokoknya sesuk pisah. Aku ape mulih nek nggone wong tuaku. Dik. Dik. Nah, agar channelnya makin berkembang, maka subscribe, like, komen, dan tentunya share kepada kawan-kawan yang lainnya. Nah, pada kesempatan malam kali ini, Kang Endang ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada sobat-sobat semua. Nah, di suatu wilayah terkadang hiruk pikuk berbondong-bondong para suami, para istri ingin melakukan gugat cerai kepada suaminya, juga ada yang mengajukan permohonan talak kepada istrinya. Nah, tentu persoalan ini bervariasi, baik yang dialami oleh seorang suami maupun yang dialami oleh seorang istri yang mengalami keluhan juga kekusutan di dalam rumah tangganya. Nah, sekarang Kang Endang ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan. Bagaimana tata caranya ketika seorang istri atau seorang suami ingin mengajukan gugatan cerai atau permohonan cerai talak ke pengadilan agama di wilayah tinggalnya masing-masing. Nah, baiklah sobat-sobat semua, Kang Endang akan memberikan informasi, akan menyampaikan pengetahuan kepada sobat-sobat semua yang berumah tangga. Tentu kita tidak mengharapkan bahwa rumah tangga ini akan bercerai-berai atau akan berpisah. Namun setiap insan yang berumah tangga ada saja keluhan, ada juga masalah yang akhirnya mewajibkan kita untuk bercerai. Nah, bercerai tentu tidak dengan cara ilegal. Dengan cara ilegal itu seperti apa? Jadi pada zaman sekarang ini sudah zamannya zaman canggih. Jadi yang disebut perceraian ilegal itu hanya menggunakan surat yang dikenal sebagai surat di bawah tangan. Nah, ini tentu ketika perceraian dengan cara ini akan membahayakan sobat-sobat semua, karena pernikahan sobat-sobat yang sudah dicatat melalui kantor urusan agama yang sudah terikat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perceraiannya pun harus diselesaikan melalui pengadilan agama di wilayah sobat masing-masing. Nah, bagaimana caranya ketika sobat-sobat ingin menggugat cerai suami ataupun ingin mencerai talak kepada istri sobat-sobat? Bisa dengan menggunakan jasa lawyer, bisa datang sendiri ke pengadilan agama. Nah, bagaimana caranya sobat-sobat semua? Kang Endang akan memberikan informasi kepada sobat-sobat. Yang pertama, apabila sobat seorang istri akan menggugat seorang suaminya, apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, siapkan KTP asli.
Yang kedua, siapkan akta nikah yang asli. Nah, kemudian setelah persyaratan itu dilengkapi, maka jangan lupa difotokopi terlebih dahulu masing-masing minimal rangkap 2. Nah, setelah difotokopi, sobat-sobat, maka sebelum berangkat ke pengadilan dileges dulu surat nikah dan KTP yang telah difotokopi tadi di kantor pos besar. Jadi di setiap kabupaten itu ada yang namanya kantor pos induk. Nah, di legosnya di tempat itu ditempel metre 10.000, kemudian dicap oleh pos. Nah, setelah selesai, kemudian sobat-sobat itu datang ke pengadilan agama menuju loket pos bantuan hukum yang telah disediakan oleh pengadilan agama masing-masing. Nah, kemudian di loket tersebut sobat-sobat membawa persyaratan tadi yang telah dileges. Nah, kemudian petugas pos bantuan hukum akan menanyakan apa masalah yang dialami baik oleh seorang suami maupun oleh seorang istri. Nah, di situ sobat semua, bila seorang istri yang ingin menggugat cerai suaminya, maka akan ditanya sama petugas pos bantuan hukum tadi, apa masalahnya? Menggugat suami itu apa yang dialaminya? Misalnya, contohnya, karena yang namanya perceraian itu bisa diterima secara hukum oleh pengadilan agama itu minimalnya suami itu sudah melanggar sumpah dan janji sebagaimana yang tercantum di dalam surat nikah. Itu karena apa? Kalau sebelum 3 bulan ini belum bisa diproses hukum perceraiannya. Contohnya yang pertama, suami meninggalkan 3 bulan berturut-turut lamanya, tidak memberi nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin, itu bisa diajukan gugatan ataupun permohonan cerai talak. Nah, yang kedua, misalkan salah satunya berzina, baik istri atau suami berzina, maka bisa dilakukan gugatan ke pengadilan agama tentunya. Nah, kemudian syarat lain, contohnya seorang suami itu melakukan kekerasan, kekejaman kepada